Kembali lagi di Beranda, kita masih mendiskusikan mengenai bagaimana mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan juga bakat Anda, pemirsa. Dan ini masih bersama dengan Pak Riki, Mbak Sila, dan juga Bu Monika. Ini mungkin saya ke Mbak Sila. Mbak Sila, sebenarnya kalau proses interview itu berapa lama sih sampai, mungkin ada nggak sih sampai berapa 2 jam itu yang paling lama dengan klien? Dengan kandidat? Dengan kandidat ya? Okay. Ya. Dengan kandidat mungkin yang paling lama yang saya pernah rasain 1,5 jam. 1,5 jam. Itu kenapa sampai bisa lama gitu? Biasanya tergantung ya, kalau misalnya apalagi ketemu kandidatnya mungkin yang sudah high experience ya, sudah banyak pengalaman kerjanya, itu kan kita bahas satu persatu gitu ya. Apa sih yang jadi day to day activity-nya dia tuh apa dan lain-lain. Ketemu juga kandidat yang memang suka ngobrol. Sebenarnya di situ ada poin plus ya untuk kita konsultan, karena jadinya kita juga dapat ilmu dari mereka saat mereka menjelaskan apa sih yang mereka kerjakan. Kadang-kadang kita kan juga belum tahu gitu ya. Jadi dari situ sih sebenarnya banyak transfer knowledge ya. Yang paling singkat biasanya berapa? 15 menit enggak? Ada juga ya? 15-20 menit ada. Oke, biasanya apakah karena CV-nya dia sudah begitu jelas gitu atau bagaimana? Mungkin pemirsa juga ingin tahu apa sih kira-kira dipersiapkan kalau misalnya, waduh ini CV saya, gimana saya supaya CV ini bisa dilirik, supaya bisa dipanggil interview, dan bagaimana kemudian interviewnya bisa berjalan dengan lancar, saya dipanggil lagi gitu, telepon lagi. Oke, kalau ada telepon dulu ya, kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Eka di Bogor. Iya, silakan Mbak, langsung saja. Iya, rata-rata kita nelfon banyaknya fresh grade ya. Saya mau tanya, kebetulan saya sudah pernah setahun bekerja di bidang yang mungkin bisa dibilang saya punya ability tuh, komunikasi ya, di marketing. Sekarang saya melamar lagi di perusahaan di bagian yang sama juga. Semua orang sudah ACC, termasuk saya, user pun sudah bilang oke. Tapi kayaknya HRD-nya kayak masih nunda-nunda. Biasanya apa sih yang jadi pertimbangan HRD lagi? Oke, itu saja ya Mbak Eka. Silakan. Iya, baik. Langsung Mbak Sila nih. Oke, kalau yang nunda-nunda mungkin kan satu company saat mereka mau rekrut seseorang, mereka nggak hanya melihat satu orang. Biasanya mereka butuh pembanding gitu ya. Jadi biasanya mereka menyaring dulu bisa 5 orang, 3 orang. Nah dari situ mereka cari mana orang yang memang paling qualified yang mereka cari, yang mereka butuhkan gitu. Jadi biasanya itu kenapa ke pending, mungkin dari user sudah oke, dari pihak kandidat juga oke. Kenapa kemarin mungkin, oh ya kita mau ketemu dulu, mungkin ada kandidat lain yang mereka baru terima, seperti apa sih, siapa tahu lebih baik dari ini gitu untuk ambil keputusan. Tapi pasti akan diberitahu ya, pasti diterima atau tidaknya ya. Oke, tadi menyambung juga pertanyaan saya mengenai apa sih yang kemudian harus dipersiapkan ketika orang mengirimkan CV supaya dilirik dan juga interview bisa berhasil. Oke, kalau dari saya sendiri gitu ya, mungkin sekarang ini banyak orang bikin CV-nya macam-macam. Sebenarnya CV itu cukup yang singkat, jelas dan rinci aja, maksudnya apa yang dia kerjakan, pengalamannya di mana, hanya seperti itu. Dan saat proses interview lebih ke komunikasi. Banyak yang saat kita tanya apa mereka nggak bisa jawab, atau ada beberapa hal saya sudah punya on paper gitu ya, saat saya tanya pekerjaan dia tidak bisa jawab sesuai dengan yang dia bikin. Karena ada ya kadang-kadang copy paste job desk ya gitu ya, sebenarnya dia nggak mengerjakan itu tapi dia bikin, akhirnya dia sendiri nggak bisa jawab, itu dia nggak ada knowledge, nggak ada communication skill, jadinya bikin kita juga nggak bisa gitu ya. Kemampuan bahasa, biasanya kita paling sering melatih kemampuan bahasa ya Pak ya, second language gitu ya. Saat kita ngomong dia juga kita juga, karena banyak klien walaupun lokal atau multinasional, mereka nyari pasti yang sudah memiliki kemampuan itu ya, second language ya. Mungkin dari segi grooming juga bagaimana? Grooming, kadang-kadang lucu-lucu sih sebenarnya. Lucu-lucu gimana ya Bang? Kadang-kadang nggak saat mereka datang gitu ya, ada yang memang mereka sudah presentable gitu ya, tapi banyak faktor presentable tapi mereka nggak punya komunikasi yang bagus, komunikasi skillsnya yang bagus gitu ya, communication skillsnya. Tapi ada yang datangnya mereka berantakan, baju lecek atau gimana gitu ya. Terus sikap saat mereka interview gitu nggak bisa, gimana ya cara mereka membawakan body language-nya juga nggak menjual gitu. Goyang sana, goyang sini. Jadi kita yang ayo nanti kalau interview sama kita kan, karena saat kita interview kita memposisikan diri kita sebagai klien. Mau nggak kita ngambil orang ini sebagai kita punya karyawan gitu. Suasananya apa? Formal atau informal kalau misalnya lagi interview itu? Enggak, biasanya karena saya juga pernah interview ya, pasti tegang, gemeter, tangan dingin gitu ya. Jadi
kita selalu di training dari awal juga, kita harus adain ice breaking dulu gitu ya saat ketemu. Jadi prosesnya itu berjalannya juga lebih enak, lebih santai. Sersan, serius tapi santai. Iya gitu. Oke, dari Bu Monica juga mungkin ada tanggapan juga menanggapi. Oke, ada tanggapan tadi mengenai gini. Tadi penelponnya tadi bicara mengenai apa tadi? Grooming ya? Grooming. Iya, Grooming. Terus bagaimana seseorang ketika membuilding rapport. Nah, rapport artinya adalah bagaimana membuat sebuah keterhubungan gitu ya. Jadi apa namanya? Tapi dalam waktu yang singkat artinya. Dalam waktu kan, yang singkat gitu kan ya. interview. Jadi sebetulnya para L1 itu sebenarnya udah diajarin ya bagaimana mereka menghadapi teknik interview kayak membuat CV dan sebagainya. Tetapi practically adalah bagaimana mereka diberikan pengetahuan praktis gitu kan ya. Itu juga terbawa juga dari bagaimana kebiasaan mereka di rumah, kebiasaan mereka juga berorganisasi, networkingnya juga gitu kan ya. Jadi sehingga ilmu-ilmu tadi yang sebetulnya di kampus paling cuma berapa jam, 1 jam, 2 jam gitu kan, ketika udah mau lulus dikasih pengetahuan itu. Terang aja ketika bertemu juga nggak bisa gitu. Jadi semua udah tadi ya grogi, gemeteran. Jadi memang dibutuhkan kebiasaan untuk bagaimana berhubungan dengan orang lain. Sehingga kayak tadi Mbak bilang bahwa bukan cuma on paper aja yang bagus, tetapi bagaimana berkomunikasi. Nah, pasti jam terbangnya udah banyak, Pak Riki maupun Mbak Sila. Jadi kadang-kadang ngelihat orang baru datang aja, gue udah kecium, pasti enggak, ya kan? Ada feels yang dia nggak bisa jelaskan. Jadi sebenarnya kepada para interviewer yang punya jam terbang yang tinggi, mereka udah kayak punya intuisi, karena intuisi itu udah bisa dibangun dari jam terbang yang banyak. Gitu. Itu yang harus disiapkan faktor X-nya gitu ya. Oke, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Beranda.